Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu dan selamat pagi. Semoga kita dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Nah, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu dosen mata kuliah Pengantar Ilmu Pengetahuan karena telah memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa mempresentasikan atau menjelaskan salah satu materi dalam mata kuliah Pengantar Ilmu Pendidikan ini. Nah, sebelum itu izinkan saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Eni Kertayuni dengan NIM 2101402013 dari Pendidikan Matematika. Nah, dalam kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan materi yaitu tentang pendidikan sebagai sistem. Nah, sebelum membahas tentang pendidikan sebagai sistem itu apa, nah terlebih dahulu kita harus paham tentang apa itu pendidikan dan apa itu sistem. Yang pertama, yaitu pendidikan. Beberapa pekan yang lalu kita telah bersama-sama membahas tentang pengertian dari pendidikan. Nah, untuk sekedar mengingatkan kembali, secara umum pendidikan adalah suatu usaha sadar yang dilakukan secara sistematis dalam mewujudkan suasana belajar mengajar agar para peserta didik dapat mengembangkan potensi dirinya. Nah, dengan pendidikan ini, maka seseorang dapat mencapai kecerdasan, akhlak yang mulia, kemudian kepribadian, kekuatan spiritual, dan keterampilan yang bermanfaat bagi dirinya sendiri ataupun bagi masyarakat. Nah, berpendidikan atau tidaknya seseorang ini tidak bisa kita lihat dari pendidikan yang ia tempuh, melainkan bagaimana seseorang itu menunjukkan bagaimana caranya bersikap, caranya berbicara, kemudian caranya berpikir dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian kita bahas tentang sistem. Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari ini, tentu saja kita sering mendengar kata sistem. Misalnya, seperti waktu kita SMA, kita belajar biologi, pasti kenal dengan namanya sistem pernapasan ataupun sistem pencernaan. Nah, kata sistem itu sendiri secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu sistema, yang berarti cara atau strategi. Kemudian dari bahasa Inggris yang itu sistem, yang berarti jaringan, susunan, kemudian cara. Nah, selain pengertiannya secara etimologi ini, sistem juga beberapa ahli juga mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian sistem ini. Nah, salah satunya yang saya tampilkan adalah menurut Ludwig von Bertalanffy. Nah, di sini beliau berpendapat bahwa sistem adalah suatu kumpulan unsur yang berada pada kondisi yang saling berinteraksi. Nah, dari beberapa pengertian tersebut secara etimologi maupun menurut pendapat para ahli, saya berkesimpulan bahwa sistem itu merupakan suatu kesatuan yang terdiri dari komponen-komponen atau elemen yang saling berhubungan dalam upaya untuk mencapai suatu tujuan. Nah, sebuah sistem tentu saja mempunyai karakteristik. Nah, karakteristik dari suatu sistem itu terdiri dari ada yang namanya komponen, kemudian ada yang namanya boundary atau batasan, kemudian ada environment atau lingkungan, kemudian ada interface atau penghubung, kemudian ada input, ada output, proses, dan yang terakhir ada objective and goals. Nah, mari kita bahas satu persatu tentang komponen-komponen sistem tersebut. Yang pertama adalah komponen. Komponen ini merupakan hal utama yang ada pada setiap sistem, di mana ketika sistem itu mempunyai sebuah komponen yang tidak mendukung, maka sistem tersebut tidak akan memiliki nilai. Nah, komponen-komponen yang ada pada sistem ini sangat berhubungan atau berkaitan satu dengan yang lainnya. Kemudian yang kedua ada boundary atau batasan. Nah,
dalam sebuah sistem tentu ada batasan, di mana dalam sebuah sistem tersebut dapat menggambarkan ruang lingkup dari sistem tersebut, di mana batasan menunjukkan adanya pemisah antara sistem dengan lingkungannya. Nah, dengan adanya batasan inilah suatu sistem dapat berjalan sebagaimana fungsinya. Kemudian yang ketiga ada environment atau lingkungan. Nah, lingkungan sistem ini sangat berpengaruh pada sistem dan harus diperhatikan karena lingkungan ini akan memberikan baik itu keuntungan maupun kerugian sesuai dengan perlakuan yang diberikan. Kemudian yang keempat ada interface. Nah, interface ini diartikan sebagai penghubung. Dalam suatu sistem diperlukan sebuah penghubung, di mana penghubung ini yang akan menghubungkan antara komponen-komponen yang ada dalam sistem, agar komponen-komponen ini dapat berjalan dengan baik sehingga mudah untuk mencapai tujuan dalam sistem tersebut. Kemudian yang kelima ada input atau masukan. Nah, input atau masukan ini merupakan energi yang dimasukkan ke dalam sebuah sistem, di mana energi ini atau input inilah yang kemudian akan diproses dalam sebuah sistem yang kemudian akan menghasilkan output atau hasil. Nah, output inilah yang disebut dengan hasil yang diperoleh dari input tadi yang telah diproses dalam sistem. Kemudian yang ketujuh ada proses. Nah, proses merupakan tahapan dalam sistem di mana proses inilah yang mengubah input atau masukan ini menjadi output atau hasil. Kemudian yang kedelapan, yaitu ada gambaran dari tujuan atau objective and goals. Nah, gambaran dari tujuan inilah yang ingin dicapai dari sebuah sistem yang dapat mempengaruhi pengguna sistem melalui informasi yang berguna dan juga bermanfaat. Nah, itu tadi setelah mengetahui tentang apa itu pendidikan dan apa itu sistem, selanjutnya kita dapat dengan mudah memahami tentang pendidikan sebagai sistem. Nah, saya kembali lagi tadi memperjelas. Dalam pengertian pendidikan itu dikatakan bahwa pendidikan adalah suatu usaha sadar yang dilakukan secara sistematis. Nah, sehingga dapat kita ketahui bahwa dalam pendidikan tersebut pasti ada yang namanya sistem. Nah, pendidikan sebagai sistem kemudian dapat diartikan sebagai pendidikan yang terdiri dari komponen-komponen atau elemen-elemen atau unsur-unsur yang dalam kegiatannya saling berkait satu dengan yang lainnya secara fungsional sehingga merupakan satu kesatuan yang terpadu dan diharapkan dapat tercapai suatu tujuan pendidikan. Nah, apa saja sih komponen-komponen dalam sistem pendidikan? Nah, secara garis besarnya, komponen dalam sistem pendidikan itu ada 3, yaitu input, proses, dan output. Nah, yang menjadi input pokok dalam pendidikan itu ada dasar pendidikan, ada tujuan pendidikan, dan yang terakhir adalah ada peserta didik. Nah, input dalam sistem pendidikan ini terbagi menjadi 3 jenis. Ada raw input, ada instrumental input, dan ada environmental input. Kemudian yang kedua ada proses, yaitu seperti yang saya jelaskan tadi, proses ini mengolah input atau masukan menjadi untuk menghasilkan output atau hasil. Nah, dalam output ini ada yang namanya atau istilah output dan outcome. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, komponen-komponen tersebut dapat kita lihat pada bagian sistem pendidikan berikut ini. Nah, yang pertama yaitu ada input. Nah, pada bagan itu ada bagan yang berwarna biru. Nah, pada bagan yang berwarna biru itulah yang disebut dengan input, di mana tadi yang sudah saya jelaskan bahwa input itu terbagi menjadi raw input, kemudian instrumental input, dan ada juga environmental input. Nah, yang pertama yang akan saya bahas yaitu tentang raw input atau bahan mentah. Nah, di sini raw input dalam sistem pendidikan ini adalah peserta didik.
peserta didik inilah yang nantinya akan melalui proses pendidikan untuk menjadi lulusan atau output yang memiliki kualitas terbaik sesuai dengan tujuan dari pendidikan itu sendiri. Nah, kemudian yang kedua ada instrumental input atau input yang berasal dari dalam atau dalam lembaga itu sendiri yang langsung berkaitan dengan proses pembelajaran atau proses pendidikan di sekolah. Nah, instrumental input ini terdiri dari pendidikan dan non-pendidik, kemudian ada anggaran, kurikulum, kemudian ada administrasi, dan ada sarana dan prasarana. Nah, pendidik ini merupakan orang yang bertanggung jawab melaksanakan proses pendidikan melalui proses pendidikan di mana bertanggung jawab untuk mengarahkan atau membimbing, dan juga pendidik ini memiliki tanggung jawab untuk membentuk kepribadian anak didiknya. Kemudian anggaran. Nah, yang dimaksud dengan anggaran di sini adalah biaya-biaya yang dipersiapkan melalui perencanaan terperinci. Nah, anggaran ini disusun secara terorganisir yang digunakan untuk menerima dan mengeluarkan dana dalam suatu periode tertentu. Kemudian ada kurikulum. Nah, kurikulum ini tentu saja tidak asing kita dengar. Kurikulum merupakan seperangkat rencana atau pengaturan mengenai tujuan, isi, kemudian bahan pelajaran, serta cara yang digunakan dalam proses penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. Selanjutnya ada administrasi. Nah, administrasi pendidikan merupakan proses dan pengelolaan sumber daya, kemudian pemanfaatannya, dan pertanggungjawabannya mengenai penggunaan dana pada suatu lembaga pendidikan. Dan yang terakhir adalah sarana dan prasarana. Nah, sarana dan prasarana pendidikan inilah yang merupakan alat-alat atau beberapa macam peralatan yang digunakan pendidik dan juga peserta didik yang digunakan untuk mempermudah dalam proses pembelajaran nantinya. Kemudian yang terakhir ada environmental input. Nah, environmental input ini merupakan input yang berasal dari luar atau tidak langsung bersentuhan dengan proses pembelajaran dalam sekolah, seperti seperti lingkungan sekitar. Nah, proses pembelajaran itu selalu dipengaruhi oleh lingkungan yang ada di sekitarnya, baik itu lingkungan itu menunjang maupun menghambat proses pencapaian dari tujuan pendidikan tersebut. Nah, environmental input ini terdiri dari ada yang namanya politik, sosial budaya, keamanan, kemudian agama, ekonomi, alam, dan lain-lain. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah politik. Nah, lingkungan politik ini merupakan keadaan politik yang ada pada sekitar lingkungan di mana lembaga pendidikan itu berada. Kemudian sosial budaya merupakan lingkungan di mana nilai-nilai sosial dan budaya yang hidup dan berkembang di sekitar lembaga pendidikan. Kemudian yang ketiga ada keamanan. Nah, baik keamanan itu di sekitar lembaga pendidikan maupun berada di luar lembaga pendidikan. Kemudian ada agama. Nah, agama ini merupakan nilai-nilai agama yang hidup dan berkembang di sekitar lembaga pendidikan. Kemudian ada ekonomi. Nah, ekonomi ini merupakan kondisi ekonomi yang ada di sekitar lembaga pendidikan dan masyarakat sekitar. Kemudian ada alam. Nah, alam ini berkaitan dengan seperti keadaan iklim maupun geografis di sekitar lembaga pendidikan. Kemudian lingkungan yang lainnya, selain itu ada lingkungan sekolah, kemudian ada lingkungan keluarga. Nah, lingkungan keluarga ini merupakan tempat pendidikan awal di mana seseorang mendapatkan pendidikan pertamanya di lingkungan keluarga. Sehingga lingkungan keluarga ini merupakan tempat pendidikan informal.
Nah, adanya input ini yang terdiri dari raw input, instrumental input, kemudian environmental input ini kemudian diproses menjadi pertimbangan dalam menjalani proses pendidikan, sehingga proses pendidikan ini mungkin saja akan berbeda-beda sesuai dengan input yang masuk, karena seperti yang kita ketahui bahwa input yang masuk ini tentu saja semuanya tidak sama, pasti ada saja perbedaannya. Seperti peserta didik, tidak semua peserta didik memiliki kemampuan ataupun sikap sifat yang sama, sehingga proses pendidikannya tersebut menggunakan cara-cara yang berbeda sesuai dengan input yang masuk. Tetapi tetap memiliki satu tujuan, yaitu untuk mencapai tujuan menghasilkan output, yaitu lulusan yang terbaik. Nah, kemudian dalam output terdapat istilah output dan outcome. Nah, apa sih bedanya antara output dan outcome? Nah, output merupakan hasil langsung yang dirasakan dari suatu proses, sedangkan outcome merupakan efek jangka panjang dari suatu proses pendidikan. Nah, kita ambil contoh dalam dunia pendidikan tinggi. Contoh outputnya adalah melahirkan sarjana-sarjana yang spesifik di bidang pendidikan, sedangkan untuk outcome jangka pendeknya yaitu seperti kesadaran, pengetahuan, skill, opini, aspirasi, kemudian motivasi. Kemudian ada outcome jangka menengahnya, yaitu berupa perilaku, kemudian praktek, penentu keputusan dan kebijakan. Kemudian ada outcome jangka panjangnya, yaitu berupa perubahan kondisi sosial, perubahan ekonomi, kemudian kependudukan, dan lingkungan pendidikan. Nah, komponen pendidikan ini kadangkala dalam prosesnya tidak sesuai dengan harapan atau muncul beberapa hambatan yang mengakibatkan peserta didik ini putus sekolah. Nah, putus sekolah ini disebabkan oleh banyak faktor, seperti dari peserta didik itu sendiri, bisa jadi dari proses pendidikannya yang tidak sesuai dengan peserta didik, ataupun bisa juga dipengaruhi oleh faktor lingkungannya. Nah, dari situ kita tahu bahwa pendidikan sebagai sistem itu merupakan pendidikan yang terdiri dari komponen-komponen, di mana masing-masing komponen ini memiliki peran dan fungsinya masing-masing, di mana ketika satu komponen tidak berfungsi, maka komponen yang lain juga tidak dapat bekerja dengan maksimal, sehingga tujuan pendidikan itu tidak akan tercapai dengan maksimal juga. Nah, sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om, dan selamat beraktivitas semua.